mohon kembali kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih berada di luar. Mohon segera untuk menempati tempat di dalam. Kita akan mulai untuk sesi kedua. Ya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan segera masuk pada sesi yang kedua. Mengenai buku petunjuk teknis TNI AU dan tentang rumah ibadat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Erisman Waruwu dan moderator Bapak Diaken Wayan. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada moderator Bapak Diaken Wayan dan mohon berkenan Bapak Pendeta Erisman menempati tempat yang telah disiapkan. Terima kasih. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati kita sepanjang waktu. Khususnya pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Dan sebelumnya ini merupakan suatu kehormatan bagi kami pribadi bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembekalan majelis periode 2023-2027. Pada kesempatan sesi kedua ini terkait juknis, buku petunjuk teknis TNI AU tentang rumah ibadah. Sebelum memulai sesi kedua ini, mohon izin kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kami Diaken Wayan. Kami selaku majelis dari Kompleks Raja Wali dan kami di sini seperti yang kami sampaikan merasa terhormat dan bersukacita bisa ikut ambil bagian dalam kegiatan pada siang hari ini. Untuk buku petunjuk teknis TNI AU ini merupakan juknis yang sudah ada di TNI AU dan ini peraturan mungkin dan sifatnya mungkin bisa mengikat dan mungkin ada yang perlu didiskusikan nanti saat
pemapar ataupun pemateri sudah menyampaikan materinya. Baik, untuk mempersingkat waktu, yang akan menyampaikan materi pada siang hari ini seperti yang sudah disampaikan adalah Bapak Pendeta Arisman Waruwu, STH MPSI. Mungkin ada sedikit yang perlu saya sampaikan terkait beliau. Bapak Pendeta Arisman Waruwu saat ini berdinas di Dispintalit Mabes AU, sebelumnya di Malang, Bang izin ya, di Malang. Kebetulan beliau senior kami dan teman satu sekolah dulu, jadi kami cukup dekat. Untuk keluarga K2, putri semua, izin Bang, putri semua, dan saat ini tinggal di Trikora, sebelumnya di Malang ya Bang. Oke. Untuk mempersingkat waktu kami persilahkan Bapak Pendeta Aris untuk menyampaikan materi. Sebelumnya kita berikan aplaus dulu meriah untuk Bapak Pendeta Aris. Kami persilahkan. Mohon maaf untuk sesi pertama ini, maksudnya untuk tahap satu ini, untuk pemapar nanti kurang lebih ada 30 menit. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Nanti akan kami atur untuk mekanismenya, tapi untuk sesi pertama ini dalam bagian kedua kurang lebih Pendeta Arisman akan menyampaikan materi kurang lebih 30 menit. Terima kasih, silakan Bapak Pendeta, kami serahkan ke Bapak Pendeta. Terima kasih Bapak Diaken Wayan yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk berdiskusi. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Juknis tentang pengelolaan rumah ibadat ini adalah semacam sosialisasi saja. Tidak ada hal yang perlu kita jelaskan secara rinci, sehingga berharap dalam sesi kedua ini kita menggunakan waktu dengan singkat, dan bila mana ada di antara Bapak calon majelis yang akan bertanya atau memberikan masukan, kita akan wadahi dalam bentuk diskusi ini. Langsung saja kami mohon izin berdiri karena kami melihat peserta dari pembekalan majelis periode 2023-2027 ini ada di antara Bapak Ibu yang hadir adalah bagian dari pejabat yang membuat dulu Juknis ini. Kalau tidak salah waktu masih Bapak Ketua Panitia juga masih menjabat sebagai Kepala Dinas Hukum di TNI Angkatan Udara, beliau juga sudah memonitor Juknis ini. Kemudian juga ada senior kami, dan mohon izin kami sampaikan untuk sosialisasi tentang buku petunjuk pengelolaan rumah ibadat TNI Angkatan Udara. Next. Ini disahkan melalui Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara nomor KEP 456 12/2001 tanggal 21 Desember 2021. Next. Maksud dan tujuan mengapa Juknis ini dibuat Bapak Ibu? Ini kita melihat bahwa tujuannya yaitu untuk menyajikan ketentuan dan tahapan teknis bagi para pejabat Bintalit AU di tingkat Belakpus dan Satker pengelolaan kegiatan rumah ibadah TNI Angkatan Udara. Kami mau menyampaikan kepada Bapak Ibu calon majelis yang mungkin baru terpilih untuk bergabung bersama melayani di gereja ini, bahwa gereja GKPO Halim Perdana Kusuma adalah bagian dari gereja di bawah pembinaan kedinasan TNI Angkatan Udara. Itu yang paling pertama. Kenapa kita belajar Juknis ini? Karena memang gereja kita di bawah pembinaan kedinasan TNI Angkatan Udara, secara khusus Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma, dan secara terpusat di Dinas Pembinaan Mental dan Ideologi Mabes Angkatan Udara. Kebetulan di tengah-tengah kita juga ada Bapak Waas Pers. Shalom Bapak. Ini nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, mohon izin juga walaupun peserta tapi lebih menguasai tentang aturan-aturan ini. Tujuannya adalah agar dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pejabat TNI Angkatan Udara mulai dari Mabes, Kotama sampai kepada satuan-satuan kerja lainnya. Seperti kita di sini adalah di Lanut Halim Perdana Kusuma. Bentuknya apa? Supaya ada kesamaan persepsi bagaimana penanganan rumah-rumah ibadat yang ada di lingkungan TNI Angkatan Udara, agar bisa dijalankan
seragam atau sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pimpinan kita. Next. Di dalam buku pegangan Bapak Ibu sudah tercantum semuanya, sehingga saya hanya meringkas. Bila mana ada nanti yang perlu dipertanyakan atau kita diskusikan, silakan. Sasaran terwujudnya kepengurusan rumah ibadat sesuai dengan ketentuan dinas. Kenapa sasaran ini penting Bapak Ibu? Karena saya berbicara ini di seluruh gereja ekumene di bawah TNI Angkatan Udara. Saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa GKPO Halim Perdana Kusuma adalah merupakan gereja di mana yang sering dijadikan sebagai pedoman atau contoh di seluruh jajaran TNI Angkatan Udara. Tepuk tangan dulu buat gereja kita. Kenapa? Karena memang gereja GKPO Halim Perdana Kusuma ini merupakan gereja ekumene di bawah jajaran TNI Angkatan Udara yang organisasinya cukup lengkap dan juga bisa dikatakan sebagai kakak tertua daripada gereja-gereja ekumene yang ada di lanut-lanut lainnya. Sehingga seperti tadi disampaikan oleh Diaken Wayan, sebelum kami berdinas di Mabes Angkatan Udara, kami berdinas di Malang, dan segala aturan-aturan baik tata gereja maupun talager, selalu kami berpedoman dari Halim Perdana Kusuma. Sehingga aturan-aturan yang ada yang menjadi panduan bagi kita nanti, tidak saja hanya berlaku untuk kita, dan juga bisa dijadikan sebagai panduan bagi gereja-gereja ekumene yang ada di lanut-lanut lain. Bagi Bapak Ibu mungkin yang baru bergabung berbicara tentang TNI Angkatan Udara atau lanut mungkin agak asing ya, tapi sedikit demi sedikit kita akan belajar bahwa lingkungan di mana gereja kita berdiri adalah di bawah lingkungan TNI Angkatan Udara, teritorial Lanut Halim Perdana Kusuma. Sehingga mau tidak mau segala sesuatu yang ada di dalamnya kegiatan adalah selalu kita di bawah pembinaan daripada Lanut Halim Perdana Kusuma dan berfokus di Mabes Angkatan Udara di Disbintalit AU. Kedua, terbebasnya rumah ibadat TNI AU dari penceramah yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi Bapak Ibu, kenapa ini harus diatur? Karena di jajaran, ini saya berbicara di jajaran, tidak seperti kita di Halim Perdana Kusuma di sini. Ada banyak gereja-gereja yang ada di kawasan TNI Angkatan Udara, tetapi justru yang menguasainya adalah organisasi-organisasi luar. Sehingga aturan atau petunjuk teknis pengelolaan rumah ibadat ini perlu diatur, dan ini berlaku untuk umum. Tidak hanya berlaku untuk gereja. Tetapi kalau Bapak Ibu melihat di dalam buku materi kita, semua diatur seluruh agama yang resmi di Indonesia. Mulai dari agama Islam, Katolik, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua ada di dalam aturan ini. Jadi Juknis ini tidak saja hanya berbicara tentang aturan gereja, tetapi mencakup semua agama-agama yang ada di Indonesia, di mana di dalam kedinasan TNI Angkatan Udara, semua agama-agama ini ada personil yang menganutnya. Jadi agar apa? Agar yang pertama tadi sesuai dengan ketentuan supaya tidak ada masalah. Kenapa? Sedikit informasi bahwa di tengah-tengah gereja di bawah TNI Angkatan Udara sebelumnya ada macam-macam persoalan oleh karena penanganan yang kurang baik. Baik itu yang saya sampaikan tadi bahwa tanah di lingkungan TNI Angkatan Udara, tapi justru organisasi yang ada di dalamnya adalah organisasi luar. Sehingga tidak tahu menahu tentang aturan-aturan yang berlaku di dalam kedinasan. Dan ini perlu diatur, baik itu personil TNI Angkatan Udara yang beragama Kristen yang ada di lanut tertentu, lebih lagi pejabat-pejabat Bintalit yang telah ditugaskan untuk berdinas di sana. Kemudian terbebasnya rumah ibadat TNI AU dari penceramah yang bertentangan dengan Pancasila. Kalau saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu, ini sebenarnya berlaku lebih dalam bagi tetangga-tetangga kita di luar sana. Kenapa? Karena secara umum di dalam kehidupan bergereja, penceramah atau narasumber, kalau misalnya di dalam gereja kita kenal pelayan firman ya. Pendeta yang kita undang adalah sudah terseleksi oleh karena menjadi pendeta, menjadi pelayan firman itu tidak sembarangan. Makanya itu saya sampaikan sebenarnya bagi kita ini poin 2 ini tidak terlalu penting, tetapi mau tidak mau kita harus menangani hal ini agar tujuannya tetap tercapai seperti yang diharapkan oleh negara, oleh pimpinan kita di TNI Angkatan Udara, dan
sasarannya yang paling utama adalah tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu Bapak Ibu. Jadi agar apa? Agar terbebas dari penceramah-penceramah yang lebih menekankan tentang doktrin, tentang ajaran-ajaran yang tidak sejalan dan tidak sehaluan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kita kenal bahwa di luar sana ada pengajaran-pengajaran yang sangat ekstrim, radikal, dan ini dihindari. Jangan sampai ada penceramah atau narasumber yang kita undang tanpa kita ketahui latar belakangnya, latar belakang pendidikannya atau gerejanya. Nah ini juga penting bagi kita. Yang ketiga, sasaran tersusunnya materi ceramah sesuai dengan visi dan misi. Ini dari Bintal Angkatan Udara, dalam setahun itu sudah memberikan tema, tetapi secara umum dikirimkan ke seluruh jajaran, namun untuk pelaksanaannya secara teknis diserahkan kembali kepada gereja-gereja. Kalau kita kan selalu berpandu dari baki, dan bahkan kita punya tema-tema sendiri sesuai dengan program-program kegiatan. Seperti dalam beberapa bulan ini Bapak Ibu, tema-tema kita selalu berfokus kepada pemilihan. Karena kita punya program pemilihan majelis yang baru 2023-2027. Tersusunnya materi, nah itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat bahwa di seluruh jajaran TNI Angkatan Udara khususnya ada tema-tema khusus yang dikeluarkan oleh dari Mabes AU tentang tema-tema yang harus disampaikan kepada seluruh personil TNI Angkatan Udara bersama dengan keluarga untuk meningkatkan mental, baik itu rohani, juga tradisi kejuangannya, ideologinya, dan juga psikologi. Nah secara umum saya sampaikan bahwa pembinaan mental dan ideologi Mabes Angkatan Udara terdiri dari 4 komponen. Yang pertama pembinaan rohani, kedua ideologi, yang ketiga tradisi kejuangan, dan yang keempat psikologi atau istilahnya sekarang adalah pembinaan kejiwaan. Untuk berfokus kepada pembinaan mental prajurit bersama dengan keluarganya. Yang terakhir terkelolanya dana umat secara transparan dan akuntabel. Nah kalau kita kan tidak dipertanyakan lagi, ada badan khusus yang harus merekap dan juga melaporkan setiap dana umat. Kalau kita artikan dalam gereja kita adalah setiap persembahan-persembahan atau pemberian-pemberian untuk mendukung pelayanan gereja kita. Nah itu sasarannya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ketentuan pengelolaan kegiatan rumah ibadat yang saya sampaikan tadi berlaku untuk umum, 6 agama yang ada di Indonesia. Kita hanya membahas tentang khusus gereja kita, Kristen saja. Karena di dalam buku itu silakan Bapak Ibu bisa membaca sekilas, ada tentang Islam, bagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku di sana untuk Katolik, Konghucu, dan Buddha. Nah, saya ringkas susunan pengurus disahkan oleh komandan atau kesatuan setempat. Saya sampaikan tadi ini berlaku untuk umum, tidak hanya GKPO Halim Perdana Kusuma. Menjadi berbeda Bapak Ibu karena Halim Perdana Kusuma ini merupakan gereja di bawah TNI Angkatan Udara yang memiliki jumlah yang sangat banyak, jemaat, kemudian memiliki komplek yang juga banyak, dan juga gereja-gereja yang banyak. Kalau kita melihat di lanut-lanut lainnya di jajaran, paling satu lanut itu punya satu gereja oikumene, paling banyak 2. Ada 3 tetapi mungkin itu tidak lagi di bawah TNI Angkatan Udara tetapi oleh sinode atau organisasi gereja lainnya. Namun di Halim Perdana Kusuma menjadi spesial, kenapa? Kita bersyukur gereja kita ada di tengah-tengah ibu kota, kemudian kita terdiri dari ribuan daripada jemaat, ada 5 gereja dan terdiri dari 9 komplek. Dan pengaturan-pengaturan seperti ini harus kita wadahi. Yang paling penting kita lihat bahwa kalau masalah Bapak Ibu melihat susunan kepengurusan disahkan oleh komandan, tentunya dari MPH, dari majelis kita selalu berkoordinasi dengan Lanut, dan juga apalagi Pak Pendeta Wauma yang notabene juga pendeta kita dan juga Kabit 1 MPH berdinasti di Lanut Halim Perdana Kusuma. Sehingga setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di gereja kita selalu dilaporkan atau berkoordinasi dengan Lanut Halim Perdana Kusuma. Yang kedua, masa kepengurusan diatur oleh masing-masing sama seperti kita di sini 4 tahun sekali, dan berikutnya bisa dipilih untuk periode keduanya, dan yang ketiga turun sebentar nanti bisa dipilih untuk berikutnya. Apabila ada pengurus rumah ibadah melaksanakan mutasi pindah ke daerah lain diganti dengan ini masalah internal saja,
dan itu bisa kita laksanakan di dalam gereja dan organisasi kita. Lanjut. Yang pertama tadi tentang kepengurusan, Gereja Kristen Protestan Ekumene GKPO pelindung dijabat oleh Komandan Kasatker sesuai dengan juknis ini. Tetapi saya sampaikan tadi bahwa di gereja kita menjadi berbeda karena terdiri dari banyak gereja sehingga memiliki MPH dan juga MPL yang cukup banyak jumlahnya sehingga ini bisa nanti kita menyesuaikan. Yang penting tidak bertentangan dengan tujuan utamanya yaitu mengatur agar rumah-rumah ibadat yang ada di jajaran boleh berjalan dengan baik, tidak ada ajaran-ajaran yang ekstrim yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Next. Kemudian di situ kalau Bapak Ibu membaca sebagai ketua atau MPH bisa diatur di sana pendeta TNI AU, kemudian bila mana tidak ada pendeta TNI AU di lanut itu bisa perwira bintalit karena masing-masing lanut karena kekurangan personil Bapak Ibu tidak semua lanut itu ada pendeta dari dinas. Nanti sehingga aturan ini keluar kalau misalnya tidak ada pendeta, perwira bintal yang berdinas di lanut tersebut, kalau tidak ada itu pun maka bisa dijabat oleh perwira TNI Angkatan Udara yang beragama Kristen. Nah di gereja kita kan sudah terwadahi semua. Ketuanya dari perwira TNI Angkatan Udara juga dari pendeta-pendeta yang ada kemajelisan itu pun diatur dan dipilih oleh sidang MPL. Nah ini luar biasa di tempat kita. Karena ini aturan ini keluar untuk mengatur gereja-gereja yang belum sebagus kita ini. Sehingga supaya gereja-gereja yang ada di jajaran itu memiliki panduan, aturan khusus untuk mengatur organisasi atau kemajelisan di lanut masing-masing. Next. Nah ini bisa diartikan bahwa kalau misalnya pun tidak ada yang di lanut itu karena tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, ada satuan TNI Angkatan Udara itu yang notabene umat Kristennya hanya 1 atau 2 orang. Sehingga ini tidak bisa dipungkiri bahwa semua personil TNI AU, Purnawirawan, Wiradhatama adalah bapak-bapak ibu PNS yang sudah purna tugas. Kalau di militer dikatakan Purnawirawan. Nah, kemudian jemaat setempat ya seperti Bapak Ibu sekarang yang memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih menjadi majelis jemaat. Lanjut. Nah, hal yang kedua selain kepengurusan yang dibahas di situ atau yang ditentukan di situ adalah penceramah seperti tadi yang kami sampaikan di awal. Penceramah digunakan istilah di dalam juknis itu tapi yang kita kenal di dalam gereja adalah pendeta atau pengkhotbah atau pelayan firman. Pelayan firman tidak selalu pendeta, ada majelis, ada penatua yang memiliki kemampuan untuk berbagi, mengajar, maka ini aturan-aturan ini. Bila mana di satuan itu tidak ada pendeta dari dinas, maka bisa mengundang pendeta yang ada di satuan samping, TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara atau polisi. Nah kalau kita karena memang sudah terwadahi semua, yang sering kita lakukan adalah pertukaran mimbar. Saling bertukar pelayanan antara gereja satu dengan gereja yang lainnya. Kemudian di poin yang ketiga, pendeta tenaga utusan gereja dan ini juga gereja kita sudah aplikasikan. Ibu Pendeta Angel yang merupakan adalah pendeta dari utusan gereja sudah terwadahi di gereja kita. Sekalipun ada catatannya di bawah itu bahwa terlebih dahulu memperoleh SC dari TNI Angkatan Udara yaitu dari Intel. Itu untuk meminimais adanya ajaran-ajaran yang tadinya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Next. Hal yang ketiga, selain pengurus, kemudian penceramah, materi. Materi yang ditekankan di juknis ini adalah tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang Dasar 45. Kemudian menyesuaikan dengan tema atau topik yang ada dari Disbintalit AU. Nah, poin yang kedua ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bertanya, berarti ini kita harus bergantung sepenuhnya dari Disbintalit AU. Sebenarnya aturan ini dilakukan secara umum, tetapi bila mana gereja tertentu sudah memiliki organisasi yang baik dan juga sudah memiliki program untuk menyesuaikan tema tertentu, itu bisa saja. Kenapa ini diatur dari pusat, dari Mabes? Karena ada gereja-gereja tertentu yang tidak ada pendetanya, tidak ada kemajelisannya, sehingga mereka bingung menentukan ini minggu depan temanya apa, lagunya apa, sehingga bisa mereka menggunakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dari Disbintalit AU. Tidak mengandung unsur politik praktis. Ini larangan keras di dalam gereja di bawah jajaran TNI Angkatan Udara. Karena kita kenal bersama bahwa TNI, PNS, baik itu juga bersama dengan
Suami istri yang berdinas dilarang keras untuk terjun aktif di dalam politik praktis. Apalagi sekarang Bapak Ibu sudah dekat-dekat dengan pemilihan Pilpres 2024. Ada banyak yang memanfaatkan situasi kesempatan untuk mendekat ke gereja. Kenapa? Karena gereja memiliki basis umat yang banyak dan ini kita harus hati-hati. Bila mana mereka sebagai politisi silakan saja, tetapi yang diingatkan di sini adalah kita sebagai prajurit TNI Angkatan Udara atau PNS harus bersifat netral di dalamnya. Kemudian bersumber dari kitab suci dan ajaran dari agama masing-masing. Agama masing-masing ini kan saya sampaikan tadi sesuai dengan 6 agama yang resmi di Indonesia. Lalu apa yang dicatat di dalam Juknis ini tentang sumber ajaran dari agama Kristen? Next. Di situ tertulis 2. Kristen Protestan sumber ajarannya adalah Alkitab dan buku Almanak Kristen Indonesia. Jadi ini kita hanya cantumkan 2 karena kalau kita cantumkan banyak orang-orang luar sana tidak mengerti. Yang penting dasarnya adalah Alkitab, kitab suci kita. Kemudian panduan kita juga dari Baki atau buku Almanak Kristen Indonesia yang dikeluarkan oleh PGI. Narasumber yang pertama tadi supaya apa? Ada kesamaan tema dan juga ajaran-ajaran yang kita sampaikan untuk membangun iman Kristen di seluruh jajaran. Jadi ini dari Islam mereka punya, dari Katolik, dari Hindu, dari Buddha, dari Konghucu, dan itulah yang menjadi sumber dari ajaran-ajaran yang disampaikan. Jangan keluar dari Alkitab, jangan keluar dari ajaran atau buku kitab suci kita. Ini yang perlu kita harus hati-hati. Nah, sesuai dengan pertanyaan dari calon majelis tadi ya dengan Ibu Okta ya, ada ajaran-ajaran yang ada di luar sana yang membuat kita agak tergoncang. Kalau saya melihat hambanya itu dari awal memang mengajarkan tentang Yesus Juru Selamat, tetapi kok akhir-akhir berbeda. Nah, saya mau melihat apakah itu ada tujuan untuk nambah subscribernya atau like-nya, saya kurang tahu Bapak Ibu. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah jangan hanya karena ada ajaran-ajaran tertentu lalu kita bimbang terpengaruh dengan ajaran-ajaran tertentu. Tetap apa yang dikatakan oleh Alkitab itulah yang menjadi pegangan kita sebagai ajaran di dalam gereja. Next. Nah, ini juga di dalam Juknis itu diatur tentang dana umat. Saya menyampaikan tadi ini diatur untuk umum Bapak Ibu, tidak hanya untuk GKPO Halim. Kenapa? Di seluruh jajaran itu tidak ada orang-orang tertentu yang mengatur tentang keuangan gereja karena kekurangan personil. Sehingga ini dikeluarkan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan rumah ibadat. Kalau di tempat kita sudah sangat jelas, ada BPP, ada bendahara umum, ada bendahara masing-masing gereja dan semua kalau kita melihat di warta, semua transparan. Kita melihat bahwa persembahan-persembahan yang Tuhan berikan bagi kita melalui umat, melalui jemaat, benar-benar kita alokasikan untuk mengembangkan pelayanan Tuhan di gereja kita. Next. Inilah aku, utuslah aku, here am I, send me. Inilah tema kita dan seperti saya sampaikan di awal, ini adalah hanya sosialisasi aturan bagaimana petunjuk teknis tentang pengelolaan rumah ibadat. Bila mana ada pertanyaan nanti biar dipandu oleh moderator. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak Pendeta atas sosialisasinya dan mungkin pencerahannya, gambaran secara umum terkait Juknis yang sudah ditetapkan oleh dinas khususnya di TNI Angkatan Udara. Untuk selanjutnya kami persilahkan untuk mempersingkat waktu, jikalau ada Bapak Ibu calon majelis yang ada pertanyaan, mungkin saran, masukan, ataupun sharing terkait pengalaman pribadi atau dalam berjemaat di lingkungan masing-masing, kami persilahkan. Kami berikan kesempatan untuk 3 orang penanya, nanti menyebutkan nama dan dari mana asal kompleksnya. Kami persilahkan. Pak Wayan, sambil menunggu pertanyaan dari calon majelis, saya menyampaikan tadi lupa bahwa di TNI Angkatan Udara ada beberapa pendeta yang benar-benar berasal dari dinas dan ikut mengambil bagian dalam pelayanan di gereja Ekumene.
khususnya di GKPO Halim, bagi yang Bapak Ibu penatua atau diaken yang lama sudah pasti kenal semua. Tetapi bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dan baru dipilih untuk bergabung untuk melayani, Bapak Pendeta Kolonel Jimmy Stephen ada di gereja kita, Kolonel Albert Tobing juga ada tadi hadir. Oh ada. Kemudian Kolonel Sus Heri Tommy Doringin yang ada bersama dengan kita. Kemudian saya sendiri Mayor Sus Erisman Waruwu. Kemudian ada Bapak Pendeta PNS BT Liwoma. Ini yang berdinas di TNI Angkatan Udara yang ada di gereja kita. Dan yang ada di satuan lain masih banyak. Di Kodik ada Pendeta Letkol Sabarudin Jendate. Di ATS, Gereja Oikumene ATS, ada Pendeta Kapten Sus James Columbus Taime. Ada juga di Solo, Gereja Oikumene Solo. Kalau Bapak Ibu ke Solo, sebelah kiri jalan itu ada Gereja Oikumene, itu ada Pak Pendeta PNS Beresman, marganya apa ya? Beresman Silitonga. Bapak Pendeta Beresman Silitonga. Kemudian di Bandung di Husen ada Bapak Pendeta Mayor Sus Andrew Batara. Kemudian di Malang sebagai pengganti kami setelah kami pindah di sini ada Bapak Pendeta Ledasus Samuel Aritonang. Ada marga Aritonang di sini. Itu Bapak Ibu, dan puji Tuhan dalam minggu kemarin 3 hari lalu Panglima TNI melantik kembali perwira-perwira remaja dari lulusan PAPK TNI 2023, dan kami dapat informasi ada penambahan kekuatan di situ 3 orang, 1 Katolik dan 2 orang Kristen. Dan harapan kita nanti 2 orang ini akan bergabung juga untuk memperkuat pelayanan di GKPO di TNI Angkatan Udara dan ke depan di GKPO Halim Perdana Kusuma secara khususnya. Demikian Bapak Ibu tambahan dari kami. Terima kasih Pak Pendeta atas informasinya. Silakan Bapak Ibu, ada yang perlu disampaikan sesi diskusi pada siang hari ini. Mungkin ada sharing atau pengalaman selama berdinas. Kami persilakan. Mungkin ada? Ya, ini memang aturan yang sudah dibuat oleh TNI Angkatan Udara. Dan aturan ini sudah mengikat karena sudah, istilahnya kalau dari kami adalah sudah Cap Kasau, jadi semua jajaran pun harus mengikuti ke Cap ini ataupun aturan ini. Mungkin yang dari satuan Malang atau Solo yang kemudian pindah ke Jakarta, pengalaman waktu di dinas di sana seperti apa, atau yang ada di luar negeri mungkin, terus kemudian pindah ke satuan gereja yang ada di Jakarta, khususnya di Halim ini. Kami persilakan. Gimana Pak Pendeta? Kalau ini ada yang belum ada yang bertanya? Sudah jelas. Ya. Oh silakan, ada satu, silakan. Silakan Bapak, Pak Joko. Cek 1, 2, 3. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Joko Hardianto Gunawan. Saya dari Komplek Angkasa. Terima kasih untuk pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Erison Waruwu terkait bagaimana petunjuk teknis pelaksanaan peribadatan yang berada di lingkungan GKPO Halim Perdana Kusuma. Jadi pertanyaan saya gini Pak, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa saat ini di GKPO Halim Perdana Kusuma kita sudah memiliki gereja. Yang notabene bahwa gereja yang benar-benar berada di wilayah TNI AU adalah 2 gereja, yaitu di Angkasa dan di Gantara. Sementara satu lagi di Celodong. Sementara ada 2 gereja lagi yang berada bisa dikatakan di wilayah sipil. Nah kalau yang tadi sudah disampaikan Pak Pendeta Erisman Waruwu bahwa pelaksanaan petunjuk teknis itu terkait bagaimana pelaksanaannya di dalam kemiliteran, kedinasan TNI AU. Sementara saat ini kita sudah punya jemaat
yang memang notabene itu adalah sudah bukan wilayah militer, baik itu militer aktif, keluarga ataupun purnawirawan. Bahkan kalau kita lihat Pak, datanya di GKPO sendiri data jemaatnya bahkan lebih dari 60% itu adalah sudah sipil. Pertanyaannya adalah bagaimana petunjuk teknis ini dapat kita bisa implementasikan untuk terkait kita melaksanakan peribadatan pembinaan warga jemaat kita khususnya untuk ke arah yang sipil Pak. Yeah. Kalau untuk gereja-gereja yang mungkin di bawah pembinaan langsung TNI AU misalnya di beberapa di daerah-daerah itu memang langsung kita bisa lakukan secara militer, secara dinas. Nah bagaimana TNI AU ini khususnya GKPO bisa mengakomodir Pak pelayanan-pelayanan yang juga bisa diterima khusus untuk ke jemaat-jemaat yang non-militer sipil. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Joko atas pertanyaannya. Mungkin dari ibu-ibu ada yang bertanya? Kalau tidak ada silahkan dari Pak Pendeta. Pak Joko dari Angkasa. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Joko dari calon majelis dari Komplek Angkasa. Pertanyaannya sangat menarik karena kalau kita melihat bahwa gereja kita GKPO Halim sedikit berbeda dengan gereja-gereja yang ada di jajaran. Dan itu pun sudah saya sampaikan di awal bahwasanya GKPO Halim ini menjadi berbeda karena memang keberadaan kita tidak hanya di dalam satu gereja. Dan tidak hanya dalam satu gereja di lingkungan dinas TNI Angkatan Udara. Seperti disampaikan tadi ada beberapa gereja yang ada di lingkungan sipil di luar yang ditempati oleh Bapak Ibu para purnawirawan atau Wiradhatama, bahkan jemaat-jemaat umum lainnya. Itulah sebabnya mengapa saya sampaikan di awal tadi bahwa gereja kita GKPO Halim menjadi berbeda karena sudah memiliki aturan dan cara pembinaan sendiri. Nah kalau saya melihat di dalam talagur kita di dalam warna hijau, kalau Bapak Ibu bisa membaca di dalam pasal yang keempat tentang pembinaan, jadi pembinaan kita di GKPO Halim ini ada dua. Jadi kalau bisa saya baca secara organisasi kegerejaan GKPO Halim Perdana Kusuma dibina oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta atau PGIW. Kemudian yang kedua secara organisasi kedinasan dalam rangka pembinaan mental rohani, baru di situ pembinaan dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia. Jadi kekayaan kita itu Pak Joko, ini menjadi kekayaan kita dan kelebihan keunggulan kita dibandingkan dengan gereja-gereja ekumenal lain yang ada di lanun lain. Kenapa? Karena kita memiliki banyak gereja dan gereja-gereja itu ada yang di luar komplek di daerah di wilayah teritorial TNI Angkatan Udara, tetapi yang kita syukuri itu kita bisa manage secara baik bahwa kita bisa bersama-sama menjadi satu bagian dalam satu organisasi gereja bergabung di GKPO Halim dan bersama-sama dengan bergandengan tangan untuk menjalankan setiap program-program yang ada untuk kemajuan dan melayani umat Tuhan di gereja kita. Nah kalau yang saya sampaikan tadi bahwa di tempat lain katakanlah seperti di Jogja dia hanya satu gereja dan hanya itu pun terdiri dari jemaat yang notabene tinggal di dalam kompleks saja Pak. Karena secara geografis tempatnya itu agak ke dalam, kemudian setiap masuk ke dalam gereja itu harus melewati pos utama dan membuat jemaat atau umat yang mau beribadah menjadi tidak nyaman. Kenapa? Setiap ke gereja dimintain KTP, dimintai identitas. Sehingga kita melihat sampai saat ini pertumbuhan dan kemajuannya pun bisa dikatakan stagnan atau hanya begitu-begitu saja mengandalkan dengan jemaat atau orang-orang yang ada di dalam komplek. Tetapi di GKPO Halim menjadi berbeda. Mari kita bersama-sama melaksanakan pelayanan ini dengan memegang teguh pembinaan yang disampaikan oleh Dinas TNI Angkatan Udara dan juga kita juga di bawah PGIW DKI Jakarta sehingga aturan-aturan itu berlaku untuk kita di gereja kita. Demikian jawaban saya. Pak Wayan, silakan. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Untuk Pak Joko, mungkin ada masukan lagi atau pertanyaan lagi? Baik, terima kasih Pak Joko atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Kami masih berikan kesempatan bagi Bapak Ibu calon majelis yang ada, mungkin ada yang mau disampaikan pertanyaan atau sharing, tidak perlu mungkin ada
tidak harus mengenai juknis atau mungkin terkait pengalaman pribadi terkait rumah ibadah, karena ini mungkin beberapa waktu ini kan agak sensitif terkait khususnya, mohon maaf kalau saya salah terkait perizinan rumah ibadah. Apakah ini juga menjadi suatu tantangan buat kita, khususnya kita di Halim ini menjadi sorotan dalam artian letak kita kan strategis, di mana-mana orang bisa melihat, orang mau keluar dari Jakarta mau ke bandara melihat gereja Halim. Mungkin ini menjadi suatu tantangan buat gereja kita, menjadi sebuah contoh yang seperti disampaikan oleh Bapak Pendeta, bahwa memang gereja Halim mempunyai keunikan tersendiri. Karena memang ini gereja yang sangat luas untuk ukuran GKPO, untuk gereja Oekumene. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu, silakan kami silakan lagi. Atau diskusi, atau ada yang, mungkin ada yang kurang. Gimana Pak Pendeta? Ya. Oh, silakan, masih Pak. ada. Siap. Shalom, selamat siang. Shalom. Selamat siang. Kalau di depan Pak Wayan saya Inengah juga, jadi orang Bali banyak yang Kristen sekarang. Siap. Baik, saya ingin menanyakan tentang rumah ibadat. Khususnya saya pribadi mempunyai keinginan, punya perencanaan bahwa di kompleks Skuadron itu saya dari kecil ya, dari kelas 3 SD hingga saat ini masih di dalam kompleks juga. Dan saya melihat di kompleks Skuadron ini untuk anak sekolah minggunya itu dari tahun zaman saya sampai sekarang itu cukup besar. Beda dengan di Angkasa ini sudah mempunyai sendiri ya, gereja memberikan tempat khusus atau rumah khusus untuk sekolah minggu. Dan ini sudah saya diskusikan di internal kami di kompleks Skuadron, apakah mungkin kami memiliki tempat khusus untuk sekolah minggu. Karena yang saya lihat cukup besar, dari sekitar jemaat kompleks Skuadron sekitarnya itu cukup besar anak-anak sekolah minggu dan pemudanya. Kalau kita lihat nomor 2 lah setelah Angkasa, jemaat kompleks Skuadron cukup paling besar. Nah, kalau kita mengajukan ke Lanut, ke Komandan Lanut dari Halim, apakah itu masuk dalam rumah ibadat atau bagaimana? Karena ada rencana kami juga akan berdiskusi dengan koordinator untuk mengajukan untuk pengajuan tanah untuk pembangunan daripada sekolah minggu ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Dari Bang Nengah, dari Skuadron. Mungkin dari Pak Pendeta, sebentar kami bisa menjawab. Terima kasih pertanyaannya Bapak Inengah ya. Sama-sama dengan Bapak Wayan dari Bali ya. Awalnya dari sejak kecil saya berpikir kalau yang Bali itu ya semuanya beragama Hindu. Ternyata ada juga anak-anak Tuhan yang di sana. Terima kasih pertanyaannya Pak Inengah. Dan ini merupakan bahkan saya sendiri pribadi berkerinduan juga demikian Pak. Saya sendiri pribadi setelah melihat bahwa anak-anak kita di masing-masing komplek ini memiliki jumlah yang cukup lumayan banyak, alangkah baiknya kalau kita memiliki gedung atau ruang ibadah anak-anak sekolah minggu secara khusus. Dan bila mana pertanyaannya tadi Bapak menanyakan apakah itu di bawah kendalinya Lanut, tentu betul Pak, iya. Semua kegiatan-kegiatan yang ada di bawah lingkungan Lanut selalu harus seizin dan Lanut. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti rekan-rekan kita dari ketua panitia ya, pembangunan dan renovasi gereja di Dirgantara. Mereka juga sedang berjuang untuk memperlebar di belakang dan tentunya itu melalui MPH pusat ya. Nah, kerinduan-kerinduan seperti ini kan sudah terlihat dan sudah berjalan. Bila mana itu berhubungan dengan pembinaan anak-anak sekolah minggu, pasti kaitannya dengan rumah ibadat. Karena yang menjadi fokus atau tujuan pembangunan tempat itu adalah untuk pembinaan iman anak-anak sekolah minggu. Dan ini sangat terkait erat dengan aturan-aturan ini tadi. Silakan Bapak Inengah, bila mana nanti sudah diteguhkan jadi majelis, monggo dari Skuadron bisa mengajukan nanti ke MPH pusat dan ini menjadi kerinduan kita bersama, kita ajukan ke Danlanut dan harapan kita bisa diterima, anak-anak kita bisa memiliki tempat yang baik untuk belajar. Demikian jawaban saya Pak Wayan. Terima kasih Pak.
Siap, silakan Pak Pendeta dan Albert. Mohon izin moderator dan pembicara, saya izin menambahkan sedikit Pak. Pengalaman mengenai pembangunan gereja di lingkungan TNI Angkatan Udara. Bapak Ibu, kita pahami bahwa membangun gereja di lingkungan TNI Angkatan Udara tidak sesederhana seperti apa yang kita pikirkan. Tidak langsung otomatis kalau kita ajukan kepada komandan, langsung ujuk-ujuk langsung bisa jadi atau tidak. Dan pengalaman kami adalah, mohon maaf, kita menunggu ada pejabat kira-kira yang mendukung untuk membawa aspirasi itu. Secara normal sudah berkali-kali peristiwa yang seperti itu, pembangunan gereja melalui takah. Kadang-kadang takahnya saja hilang Pak. Di Bintal itu takah itu bisa hilang. Takah pembangunan gereja dicari nggak tahu siapa yang ngumpetin. Nah itu fakta. Kita sharing aja di sini. Begitu juga kenapa waktu itu pembangunan gereja yang di Cilodong itu dulu kita buru-buru. Kita menghadap, karena ada Pak Dento yang mau berani maju sampai ke Kasau, menghadap beliau dan beliau bersedia, itu saja berproses berkali-kali. Begitulah sulitnya, dan memang kerinduan kita sama seperti apa yang Pak Wayan sampaikan itu. Trikora dulu itu sudah ada tanah, saya ingat berapa puluh tahun yang lalu sudah ada tanah, sudah kita bidik, kita keker-keker gitu, tanahnya nggak bermanfaat, ya kita sepakat waktu itu mau bangun, diajukan setuju, warga nggak setuju, protes semua, sampai sekarang tidak jadi. Akhirnya tanahnya juga nggak dipakai apa-apa gitu, lapangan aja gitu. Nah itu fakta. Jadi oleh sebab itu maka memang kita punya strategi di situ. Strategi ya kita berdoa kira-kira ada supaya ada pejabat yang mau peduli ya, mau untuk membawa aspirasi itu. Sama seperti contoh misalnya penambahan lahan di Dirgantara ya mungkin kebetulan karena dan lanutnya Kristen. Mudah-mudahan dia satu perasaan, satu pemikiran. Dan itu juga nanti kalau berproses sampai ke Mabes kan, ya mudah-mudahan juga yang lain mau berjuang untuk itu. Kita berdoa untuk itu. Itu kerinduan kita. Itu di mana-mana, di semua tempat Pak. Di seluruh Indonesia. Pengalaman kami seperti itu ketika kita berbicara pembangunan gereja. Itu bisa hilang, suratnya itu aja bisa hilang. Kita sudah kirim kemana-mana, sudah kita antar sendiri, hilang juga, nggak tahu kemana. Seperti itulah faktanya. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Wayan itu, ya memang kita harus punya strategi di situ. Strateginya, ya tunggulah ada pejabat, kira-kira kita bisa mau bicara, mendukung aspirasi itu. Hanya memang dan ada strategi-strategi yang lain. Kalau berbicara normal, formal, ya mudah-mudahan lah bisa. Karena belum tentu semua, termasuk yang di kantor saya Bintal itu juga, kita duduk satu meja makan sama-sama, tetapi belum tentu pikirannya itunya sama gitu Pak. Begitu yang bisa saya tambahkan. Itulah situasi yang kita hadapi. Jadi kita berdoa untuk itu, mudah-mudahan kita menemukan strategi-strategi khusus. Cilodong itu bisa begitu karena kebetulan ada pejabat yang care untuk itu. Itu juga, mohon maaf, itu sampai pernah di demo loh Pak. Warga di sana, warga TNI AU juga yang demo itu gitu. Udah di komplek di teritorial TNI AU, mereka juga yang demo. Mereka yang demo, dia ajak lagi orang-orang lain demo. Ya begitulah faktanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, betul sekali ya Pak Inengah untuk apa yang ditambahkan oleh Bapak Pendeta Daniel Tobing, bahwa memang tidak semudah yang kita pikirkan, tetapi pertanyaannya tadikah boleh, sehingga saya menyampaikan itu memang
masih boleh karena memang di bawah kekuasaannya dan Lanut. Nah, sedikit kami bagikan juga pengalaman di Malang, GKPO Halim ABD Saleh itu puji Tuhan sekarang sudah selesai direnovasi dengan ukuran yang lebih baik dan lebih bagus. Mungkin Bapak Ibu dari komplek yang ada di Halim Perdana Kusuma pernah berkunjung ke sana. Dan itu juga untuk merenovasi itu penuh dengan perjuangan juga. Bukan hanya takanya yang hilang, bahkan perintah yang sudah sempat keluar untuk membuka jalan akses dari gereja ke jalan raya di bandara itu, kalau yang pernah ke Malang, itu sudah kita terima, sudah mulai, ternyata terjadi pergantian pucuk pimpinan, akhirnya menjadi mandek lagi seperti kata Ibu Pendeta Gosal tadi. Jadi terhalang, tetapi puji Tuhan, sekalipun banyak yang menghalangi, di kemudian hari Tuhan kirimkan lagi anak-anak Tuhan yang menjadi pemimpin di sana dan akhirnya bisa dilanjutkan. Dan puji Tuhan hari ini gereja di Oikumene ABD Saleh sudah terselesaikan. Bahkan tidak hanya itu saja, akses jalan tadi yang sempat dihambat sudah bisa terbuka untuk umum. Seperti itu Pak Pendeta ya. Jadi kita harus berjuang, kita doakan agar Tuhan juga memakai banyak hamba-hamba Tuhan yang berdinas di TNI Angkatan Udara menjadi berkat bagi kemajuan dan perkembangan pelayanan kita. Terima kasih. Silakan. Saya yang menanyakan aja, apakah rumah sekolah minggu itu yang kalau kita ajukan ke dan Lanut ataupun ke Mabes itu masuk dalam rumah ibadat atau teknisnya seperti apa? Apakah rumah apa gitu? Saya kurang rumah guna kah atau apa gitu? Jadi biar kami yang akan membuatkan pengajuannya seperti apa biar jelas gitu. Iya. Ya, kalau rumah ibadah yang diatur di Jukis ini kan rumah ibadah yang formal Pak ya. Sesuai dengan agama yang seperti yang saya jelaskan tadi. Nah kalau misalnya berbicara tentang ruang sekolah minggu, itu mungkin di bawah gereja pusat kita di sini. Yang akan mengembangkan bangunan-bangunan khusus lainnya untuk pembinaan anak-anak sekolah minggu kita. Jadi saya menjawabnya demikian karena kalau kita langsung ke Mabes itu nanti berhubungannya dengan gedung-gedung kecil lainnya, nanti yang lain juga akan bertanya. Tetapi itu mungkin internal gereja yang ada, internal rumah ibadah yang ada, baik juga saya melihat juga di Malang itu pura, kebetulan terakhir dan lanutnya adalah Bapak Wayan, bukan Pak Wayan ini ya, tapi Wayan Superman. Ya di bawah pura itu mereka kembangkan ada sekolah, ada gedung-gedung sekolah mereka dan itu tidak terlalu sulit kalau misalnya itu ada komunikasi langsung dengan pembina mereka sebagai dan Lanu di sana. Itu jawaban saya Pak Inengah. Terima kasih. Oh iya. Mohon maaf, ini kita sharing pengalaman Pak. Karena membangun rumah ibadah itu tidak sesederhana seperti yang kita pikirkan. Kalau menurut saya, kalau bisa pembangunan khususnya rumah ibadah yang berbau rumah ibadah gereja itu jangan kita lakukan. Jadi kita harus punya strategi. Contoh Robogo. Robogo itu di dalam perizinannya waktu kita menghadap ke lurah ya Pak ya Bu ya. Lurah itu bukan kita sebut gereja, itu langsung sensitif di telinga mereka itu. Tapi kita bikin rumah doa. Bagi kita mau dibilang rumah doa, rumah apa, yang penting kita bisa beribadah di dalamnya. Saran saya jangan gereja, jangan rumah ibadah. Tapi rumah doa saja atau ya model seperti itulah gitu. Tapi jangan ada kalimat yang berbau gereja atau berbau kebaktian. Karena itu sensitif bagi mereka. Mereka langsung pikiran mereka ini, oh kristenisasi. Langsung pikirannya seperti itu. Jadi ya saran saya seperti itu. Waktu kita pembangunan di Robogo ya kita sampaikan itu menjadi rumah doa. Ya bodoh amat mereka mau bilang itu rumah doa. Bagi kita itu gereja. Yang penting kita bisa beribadah setiap hari Minggu di situ. Begitu saran dari saya. Memang kita harus punya strategi untuk itu. Begitu mungkin saran dari saya, Pak Wayan. Pak Nengah, Pak. Pak Nengah. Pak Wayan di sini ya, Pak. Pak sama deh. Mohon maaf. Tapi masih saudara kan? Saudara dari Bali gitu. Saudara jauh, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Mungkin dari Bang Nengah,
sudah punya bayangan? Baik, mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut karena seperti yang Bapak Pendeta sampaikan untuk membangun sekolah minggu, terus terang saya juga ini sedikit curhat aja. Saya terus terang pengen jadi guru sekolah minggu Bang Izin. Waktu kecil tapi sampai sekarang belum kesampaian. Jadi kalau misalnya skadron membuat rumah sekolah minggu, bangunan itu kami rasa sebuah pertumbuhan iman yang luar biasa Bang. Kalau menurut kami untuk skadron, mudah-mudahan ya di dalam kuasa Tuhan ini semuanya nggak ada yang nggak mungkin gitu. Semuanya bisa terlaksana, tapi kembali lagi karena kita berada di wilayah TNI Angkatan Udara, mungkin ada beberapa hal yang perlu disesuaikan. Khususnya yang disampaikan Bapak Pendeta tadi, ada pimpinan atau hal-hal tertentu yang di luar itu. Mungkin ada satu lagi pertanyaan, kalau tidak ada akan kami cukupkan karena untuk beranjak ke materi selanjutnya. Tidak ada? Tidak usah dipaksa, tidak apa-apa karena ini jam-jam rawan. Daripada dipaksain pikirannya kemana-mana jadi malah gak masuk nanti. Yang penting setelah tanggal 10 September nanti siap melayani seperti itu. Ibu-ibu ada yang nanya kacangnya belum datang katanya. Oh iya, atau menunggu itu. Baik, tidak apa-apa kalau dirasa cukup. Mungkin cukup Pak Pendeta atau ada tambahan dari Pak Pendeta? Cukup. Mungkin ada Jadi sebagai penutup atau closing statement dari saya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di lingkungan TNI Angkatan Udara, maka kita harus tetap melaporkan kepada Bapak dan Lanut sebagai yang tertua di lingkungan kita. Tentunya adalah menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai siapapun nanti yang terpilih jadi MPH, kita harus tetap berkoordinasi agar setiap kegiatan yang kita lakukan tetap dimonitor oleh kedinasan. Itu saja yang kami sampaikan Pak Wayan, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih atas semua yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Erisman. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kekuatan, bukan kekuatan, maksudnya informasi baru bagi kita, khususnya bagi Bapak Ibu calon majelis yang akan diteguhkan beberapa minggu ke depan. Kami rasa pengalaman jadi majelis luar biasa, suka dukanya pasti banyak pergumulan dari warga gereja sekitar ataupun dari intern kita sendiri pun pasti banyak. Tapi kami percaya 4 tahun pelayanan itu sangat cepat karena kami merasakan COVID jadi rasa cepat jadinya seperti itu. Sudah 8 tahun ya? Sudah Pak Pendeta, sudah selesai. Periode terakhir untuk kami. Ya, yang seperti kami sampaikan merasa terhormat kami bisa ikut berpartisipasi dalam, bukan pelayanan terakhir sih, cuma dalam sisi kemajelisan kami boleh berpartisipasi untuk mungkin rapat terakhir ini yang kami boleh sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Pendeta atas pelayanannya hari ini dan terima kasih buat Bapak Ibu sekalian calon majelis yang sudah meluangkan waktu untuk sesi kedua ini dan kita beri aplaus untuk Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan materi. Kami kembalikan ke Ibu Joyce. Siap, terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta Erisman Warwu dan moderator Bapak Diaken Wayan. Kita aplaus sekali lagi Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan sesi yang kedua. Jangan takut, di luar sudah ada kacang, bahkan lebih dari kacang. Jadi sudah ada snack-snacknya di luar. Namun sebelum masuk sesi kedua, kami mohon dengan hormat Bapak Pendeta Erisman untuk berdiri mengambil tempat di depan untuk menerima tali kasih yang akan disampaikan kembali oleh Ketua Panitia, Bapak Penatua S. Damanik. Kami silakan. Terima kasih, kita break sesaat untuk menikmati konsumsi. Oh ya, mohon maaf, ada pengumuman sedikit dari Ibu Pendeta Angela. Silakan Ibu. Bapak Ibu izin ada penambahan sedikit untuk Sabtu 2 September 2023. Di jadwal itu pukul 10 sampai 11.30 akan ada materi dari Ketua PGIW Bapak Pendeta Arlianus Larosa mengenai spiritualitas. Lalu ada penambahan
pukul 11.30 sampai 12, hanya 30 menit Ibu Bapak. Bapak Ketua Umum kita Penatua Yori Eskolowai akan menyampaikan materi kepemimpinan gereja. Jadi sebelum nanti makan siang kita usahakan semua tepat waktu. Akan ada materi tambahan dari Bapak Penatua Yori Eskolowai mengenai kepemimpinan gereja. Ingat 2 September di Dirgantara ya Bapak Ibu. Jangan nyasar ke sini, nanti di sini datangnya nanti ke pernikahan. Soalnya ada pernikahan tanggal 2 September. Kalau mau makan dulu di pernikahan mungkin. Begitu ya Bapak Ibu. Mari yang tadi mencari kacang dengan teman-temannya dipersilakan, kita break sebentar. Pukul 14 tepat kita kembali lagi untuk mulai sesi yang terakhir. Tuhan memberkati. Saudara terkasih, ketika mujizat sedang terjadi dalam hidup kita, sakit disembuhkan, berkat begitu melimpah, akan dengan sangat mudah kita berkata, Tuhan, Engkau baik, Tuhan, Engkau sangat baik bagiku. Namun, bagaimana ketika semua hal itu tidak terjadi dalam hidupmu? Bagaimana dengan setiap tarikan dan hembusan nafas? Bagaimana dengan detak? Yang paling meriah bagi Tuhan kita. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Bila Roh-Mu Siapa memuji Tuhan lebih dahsyat? Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini.